Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal pra ujian madrasah. Namun sebelum kita bahas soal, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada soal-soal atau pembahasan soal-soal pra ujian madrasah ini, Panto ingin menyampaikan informasi juga. Soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal kelas 4 sampai dengan kelas 5 ya, karena memang durasi waktunya. Kemudian pada pembahasan soal ini juga kita tidak membahas secara detail tentang materi, tapi lebih kepada contoh soal ya. Kemudian kalian juga boleh mempersiapkan ya fotokopian atau buku prediksi ujian madrasah yang kalian punya ya, khususnya pada pelajaran Al-Quran Hadis ya, karena materi-materinya sebagian besar diambil dari buku prediksi itu ya. Kita mulai materi yang pertama, yaitu surah Al-Ma'un, yaitu surah yang ke-107 ya. Pada surah Al-Ma'un ini, indikator soal yang kalian harus ketahui adalah kalian dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan kandungan surah Al-Ma'un ya. Jadi contoh soalnya berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan isi kandungan surah Al-Ma'un adalah ya. Jadi pertanyaannya yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan kandungan surah Al-Ma'un adalah, pilihannya di sini ada menghardik anak yatim, riya dalam setiap ibadahnya, menyantuni anak yatim, lalai dalam sholatnya ya. Pasti jawabannya ya yang C, menyantuni anak yatim. Materi yang kedua, surah At-Takasur, surah yang ke-102. Dalam surah At-Takasur ini kalian harus bisa menentukan terjemah atau artinya dari surah At-Takasur ini. Walaupun mungkin kalian tidak hafal secara keseluruhan terjemah dari surah At-Takasur, tapi usahakan kalian bisa sedikit saja ya hafal di setiap awal kalimat ya, ayatnya, kemudian terjemahnya kalian hafal agar bisa menentukan ya arti per ayat ya. Contoh soalnya di sini ada ayat alhaakumut takasur. Nah, terjemah ayat di samping adalah, maka jawabannya yang A, bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya. Materi yang ketiga, hukum bacaan izhar dan ikhfa ya. Dalam materi ini kalian bisa atau harus bisa membedakan ya, menunjukkan contoh mana bacaan izhar atau bacaan ikhfa gitu ya. Nah, di sini dalam contoh soalnya di sini ada kalimat al-insanu. Nah, pertanyaannya, hukum tajwid dari kalimat di samping adalah ya. Jadi al-insanu itu hukum tajwidnya apa? Ya. Maka jawabannya yang benar adalah ikhfa ya. Materi yang keempat, hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa ini yang harus kalian ketahui ya. Kalau lihat dari contoh soal di sini, maka kalian bisa mengartikan ya contoh atau arti dari hadis tentang atau dari takwa itu sendiri ya. Contoh soalnya di sini ada, takut kepada Allah akan siksa-siksanya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Disebut Islam, ihsan, iman, takwa ya. Jawabannya takwa ya. Sekedar pengetahuan juga, hadis ini kalian mungkin masih ingat ya,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, itu lafal hadis tentang takwa. Nah, berikutnya masih tentang contoh soal dari hadis tentang takwa, ya. Ini lebih kepada perbuatan, ya. Jadi implementasi dari hadis tentang takwa itu. Setelah kita melakukan kesalahan, hendaknya kita segera melakukan titik-titik, ya. A. Perbuatan baik, B. Perbuatan tidak terpuji, C. Perbuatan zalim, dan D. Perbuatan tercela, ya. Maka jawabannya adalah yang A. Perbuatan baik. Materi yang kelima, hadis tentang niat. Ya, hadis tentang niat pasti kalian juga masih hafal, ya. Walaupun tidak secara keseluruhan hadis tentang niat ini, ya. Jadi hafal dari hadis tentang niat ini adalah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Di sini ada contoh soalnya, penggalan hadisnya innamal a'malu binniyati. Nah, pertanyaannya, isi kandungan hadis yang tepat terdapat pada pernyataan, ya. Kalau kalian ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mencari arti dari hadis tersebut, ya. Penggalan hadis ini kalian harus ketahui dulu hadis artinya, ya. Jadi kalau innamal a'malu binniyati artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka baru kalian cari pernyataan di bawahnya, ya, pilihannya. Yang A, B, C, atau D, ya. Maka yang sesuai adalah yang C. Amal perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Materi yang keenam, ya. Hukum bacaan izgham bi gunnah, izgham bila gunnah, dan iklab. Ya, dalam materi ini kalian harus bisa menunjukkan contoh lafal bacaan, ya, dari izgham bi gunnah atau izgham bila gunnah atau iklab, ya. Di sini ada contoh soalnya min nafsin, ya. Pertanyaannya, hukum tajwid dari kalimat di samping adalah, jadi kalau ada kalimat min nafsin itu contoh bacaan apa? Apakah izgham bi gunnah, izgham bila gunnah, atau iklab, ya. Kalian mungkin masih ingat, ya, kalau huruf dari izgham bi gunnah itu ada huruf ya, nun, mim, waw. Sedangkan izgham bila gunnah itu lam dan ro, ya. Jadi kalau di sini ada nun mati bertemu dengan nun, maka hukum tajwidnya adalah izgham bi gunnah. Materi yang ketujuh, ya, hadis tentang silaturahmi, ya. Hadis tentang silaturahmi ini juga kalian harus sedikit, ya, baca-baca agar bisa lebih paham, ya, bisa lebih mengetahui khususnya artinya, ya. Karena di sini ada contoh soalnya. Perhatikan penggalan hadis berikut ini, gitu, ya. Ada contoh penggalan hadis di sini ada wayun sa'alahu fi asarihi, ya. Berdasarkan penggalan hadis di atas, keutamaan silaturahmi, ya. Jadi kalau ditanyakan keutamaan silaturahmi, maka kita harus tahu artinya juga, ya, dari hadis tersebut, ya. Jadi kalau hadis silaturahmi itu kan man ahabba ayyab satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Di barang siapa yang suka, ya, atau menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi penggalan hadis wayun sa'alahu fi asarihi, maka artinya dipanjangkan umurnya. Ya, selanjutnya, ya, materi hukum bacaan mim mati atau sukun, ya, dalam kurung izgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi, ya. Ya, ini kalian harus tahu juga, ya, mana yang termasuk hukum bacaan izgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi, ya.
Jadi ketentuannya seperti apa hukum bacaan izgham mimi, ikhfa syafawi dan izhar syafawi ya. Karena di sini ada contoh soalnya, mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut bacaan ya. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba itu hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba itu ikhfa syafawi ya. Kalau izgham mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim ya, atau ini sering disebut dengan izgham mutamasil lain ya. Kemudian kalau izhar syafawi adalah huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan selain huruf da atau selain huruf mim dan huruf ba ya. Jadi semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba ya. Nah, ini masih contoh yang berkaitan dengan hukum mim mati atau mim sukun ya. Berikut ini yang merupakan contoh bacaan izgham mimi adalah ya, contoh bacaan izgham mimi. Di sini ada pilihannya yang A, qulubihim maradun, alaihim ghairi, inna rabbahum bihim, alaihim hafizina. Yang mana nih yang berkaitan atau yang termasuk contoh bacaan izgham mimi ya? Pasti yang A ya, qulubihim maradun ya, karena mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Kalau yang B, alaihim ghairi, itu izhar syafawi. Kalau yang C ya, inna rabbahum bihim, itu ikhfa syafawi. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Kemudian yang D, alaihim hafizina, itu izhar syafawi. Materi yang ke-9, hadis tentang menyayangi anak yatim ya. Jadi kalau menyayangi anak yatim ini hadisnya juga kalian harus sedikit-sedikit kalian harus baca ya. Nah, di sini ada penggalan hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah. Ya, ini terjemahnya Rasulullah SAW bersabda ya, saya dan orang yang mengurus anak yatim berada di dalam surga ya. Ini penggalan hadisnya yang digaris bawah wakafilul. Jadi artinya orang yang mengurus anak yatim ya. Anak ini Rasulullah, kemudian wakafilul yatim, orang yang mengurus anak yatim fil jannah, berada di dalam surga. Jadi jawabannya yang A ya, orang yang mengurus anak yatim. Nah, ini masih berkaitan dengan hadis menyayangi anak yatim. Ya, ini lebih kepada kalian bisa contoh perbuatan ya. Di sini ada contoh soalnya, memakan harta anak yatim merupakan perbuatan A, boleh dilakukan, B, dosa besar, C, tidak dilarang, D, tidak berdosa. Ya, pasti kalian sudah tahu semua jawabannya, yaitu yang B, dosa besar. Materi yang 10 yaitu hukum bacaan waqaf dan wasol ya, hukum bacaan waqaf dan wasol. Dalam hukum bacaan waqaf dan wasol ini kalian bisa menentukan ya fungsi dari bacaan waqaf ya, fungsi dari tanda waqaf itu sendiri ya. Di sini ada contoh soalnya. Berikut ini tanda waqaf yang artinya lebih utama berhenti adalah ya, pilihannya ada qala ya atau waqfu aula, kemudian mim atau lazim ya, tanda waqaf lazim, kemudian tanda waqaf jaiz, jim, dan tanda waqaf saktah atau sin ya. Di sini yang artinya lebih utama berhenti adalah yang A ya, yang qala atau waqfu aula. Sedangkan yang waqaf lazim atau mim ini adalah harus berhenti ya, menunjukkan harus berhenti.
kemudian tanda wakof jaiz atau jim ini boleh berhenti, boleh melanjutkan bacaan, ya boleh lanjut. Kemudian kalau yang sin atau saktah ini menunjukkan tanda wakof, itu kita harus berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian baru kita lanjutkan kembali bacaan kita, ya. Materi yang ke-11, hadis tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Dari materi ini kalian juga boleh dihafalkan nih hadisnya. Ini hadisnya tidak terlalu panjang ya bacaannya. Ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ya, itu lafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, di sini ada pertanyaan nih ya. Di antara ciri orang munafik itu jika berkata ia selalu A. jujur, B. bermanfaat, C. lemah lembut, D. dusta. Ya, pasti kalian tahu ya jawabannya adalah yang D. dusta. Karena arti dari hadis ciri-ciri orang munafik itu ya yang tadi Panto bacakan atau kalian juga sudah hafal ya, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila berbicara dia berdusta, wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah ia khianat, ya. Itu ciri-ciri orang munafik, ya. Yang selanjutnya contoh soal, ya ini masih berkaitan dengan hadis ciri-ciri orang munafik. Pertanyaannya, arti kalimat wa iza wa'ada akhlafa adalah, nah ini yang kalimat yang kedua ya, ciri orang munafik yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Ya, apa artinya? Artinya jika berjanji dia mengingkari, ya, yang B. Itu jawabannya. Ya. Itu saja yang dapat kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kalian juga bisa ada hal-hal yang bisa kalian pahami agar memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal nanti ketika pra ujian madrasah yang dimulai tanggal 15 Maret yang akan datang ya. Kemudian pada video pembelajaran kali ini Pak Anto tidak memberikan tugas yang sifatnya dikumpulkan ya atau disetor, tetapi lebih kepada membaca ya. Jadi Pak Anto minta kalian semua membaca kembali materi Al-Quran hadis ya yang ada di buku atau fotokopian prediksi ujian madrasah yang kalian sudah miliki ya. Pak Anto minta, Pak Anto harapkan ya semuanya dibaca dari mulai halaman 7 ya sampai dengan halaman 22 ya. Ditandakan oleh kalian yang penting-penting agar kalian mudah mengingatnya. Ya. Itu saja yang dapat Pak Anto sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa atau kalian semuanya bisa melalui rangkaian ujian dari mulai pra-UM, kemudian ujian praktek sampai kepada UM nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.